Pemirsa, mengapa banjir bandang Bogor kembali terjadi? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Bupati Bogor Ade Yasin. Kemudian sudah bergabung juga bersama kami Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG A. Fahri Rajab dan pengamat tata kota IPB Omo Rusdiana. Selamat sore Ibu Ade, Pak Fahri dan Pak Rusdi. Selamat sore. Iya, Baik, saya ingin selamat ke sore Mbak. Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor terlebih dahulu. Ibu Ade, Anda baru saja meninjau langsung lokasi banjir bandang. Sejauh ini dari data sementara ada berapa Bu kerusakan rumah dan infrastruktur akibat banjir bandang ini? Ya, banjir bandang ini terjadi karena hujan deras di hulu sungai ya, dan di atas ini saya juga sudah perintahkan Kepala BPBD untuk menginvestigasi ke atas apa penyebab sampai terjadinya banjir yang cukup besar. Dan sarana umum yang terdampak adalah jalan panjang 8 meter longsor di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, dan jembatan terbawa arus yaitu jembatan penghubung Desa Urung, Sukajaya dengan Desa Nanggung, dan jembatan penghubung Kampung Cigowong, Desa Sukamaju di Gudeg, dan jembatan penghubung ke Pesantren Darussalam, Kampung Parung Sapi, Desa Kalang Sawah, Jatingal, dan jembatan di Citalahap, Desa Malasari, Nanggung. Ada 10 rumah mengungsi mandiri di Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, karena mereka ada di bantaran Sungai Cidurian, dan ada juga 50 santri dan guru di Ponpes Darussalam terisolir karena jembatan utama di Sungai Cidurian terbawa arus. Saat ini TRT sudah nyebrang ke pulau di tengah Sungai Cidurian. Jadi upaya evakuasi kami lakukan. Nah, mereka tetap ingin bertahan di sana, tetapi kita khawatir ada kejadian susulan. Jadi mengantisipasinya harus dievakuasi ke satu pesantren itu. Baik, 10 rumah terdampak dan kalau saya tidak salah hitung tadi total artinya ada 6 jembatan yang terbawa arus ya Bu? Ada empat Jembatan. Ya. Baik, 10 rumah dan 4 jembatan yang terdampak. Untuk kemudian tadi Anda sempat sebutkan 50 santri dan guru di Ponpes yang terisolasi. Kondisinya saat ini seperti apa? Apakah sudah ada penyaluran bantuan? Ya, terisolasi karena ada jembatan putus, jadi memang lokasinya dekat. Jadi kalaupun kita kirim bantuan makanan melalui jalan yang lain yang memutar. Jadi sebetulnya jembatan itu bukan jembatan permanen karena supaya lebih cepat saja, tapi sebetulnya jalan darat juga ada begitu. Jadi kita minta agar mereka juga diungsikan, khawatir terjadi susulan, tapi mereka masih bertahan di situ, tidak mau untuk mengungsi. Baik, sejauh ini artinya warga yang terisolasi karena 4 jembatan putus ini menolak untuk dievakuasi karena ada jalur lain, Bu Ade? Menolak dievakuasi karena merasa aman, karena memang biasa aliran sungai itu kan ya, penyebab banjir itu karena keluar dari aliran saking banyaknya air, jadi keluar dari aliran sungai yang sebenarnya gitu. Jadi masuk ke sawah tapi ketemu lagi dengan sungai begitu. Jadi tapi saya juga minta kepada Pak Sama tadi untuk membujuk mereka untuk bisa sementara dievaluasi. Baik, itu untuk warga yang terisolasi. Kalau untuk 10 rumah yang terdampak, apakah ada yang dievakuasi, Bu? Jadi 10 rumah itu, sebetulnya yang 2 rumah itu yang di Cidurian. Jadi setara rumahnya tergerus air, tetapi yang lain-lain adalah sebetulnya masih aman, jadi tidak ada korban jiwa. Hanya saja terdampak dari arus bandang tadi gitu. Jadi sebetulnya kalau sekarang sih alhamdulillah tidak terlalu besar seperti tahun lalu ya. Jadi ini tetap kita antisipasi dengan membawa mereka ke rumah yang lebih aman. Baik, saya ingin ke Pak Fahri dari BMKG. Pak Fahri, apa sebenarnya penyebab banjir bandang di wilayah Cidurian, Bogor Barat ini? Ya, terima kasih Mbak Stefani. Jadi memang banjir kemarin itu betul yang disampaikan Ibu Bupati tadi bahwa memang ada hujan yang cukup lebat. Nah, yang perlu kita cermati adalah kalau dari sisi jumlah curah per harinya memang tidak terlalu besar, tapi dia periodenya pendek tapi deras gitu ya. Nah, ini hujan yang paling tinggi terjadi antara jam 4 sampai jam 5 sore waktu itu ya. Bahkan sampai 31 mili dalam periode hanya 1 jam. Nah, itu sangat lebat. Tapi kalau kita lihat per hari 24 jam memang tidak tinggi. Tapi ini yang terjadi adalah hujan lebat dalam durasi pendek. Ini adalah memang
tipikal kondisi hujan yang terjadi pada periode peralihan musim gitu ya. Kita saat ini kan udah mulai dari kemarau ke musim penghujan. Ini yang perlu kita waspadai. Hujan dengan durasi pendek namun deras. Apakah ini memang kerap terjadi di wilayah Bogor, Pak? Iya, ini ciri khas kondisi hujan di wilayah Indonesia secara umum ya, tidak hanya di Bogor, pada periode peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Ini tipikal wilayah tropis, apalagi kepulauan seperti Indonesia, ini memang ciri khasnya di periode peralihan seperti ini. Apakah kemudian warga masih perlu mewaspadai prediksi hujan lebat seperti ini dalam beberapa hari ke depan? Iya, dalam beberapa hari ke depan memang potensi hujan dengan intensitas lebat, sedang hingga lebat ini masih berpotensi terjadi ya, termasuk di wilayah Bogor. Nah, ini juga yang masih perlu menjadi kewaspadaan kita bersama. Baik, saya kembali ke Ibu Bupati. Bu Ade, artinya dengan adanya 4 jembatan yang terbawa arus, apa kemudian langkah Pemkab dalam waktu dekat untuk kembali menghubungkan desa-desa atau rumah warga yang terisolir? Ya, untuk sementara barangkali kita bisa buatkan jembatan rawayan atau jembatan gantung, karena kalau jembatan permanen itu kan harus lelang, jadi tidak kita butuh waktu yang agak lama. Tapi kalau mendesak kita bisa dibuatkan jembatan rawayan gitu, untuk penghubung antar kampung, karena ada yang di Parung Sapi, Desa Kolong Sawah itu, atau yang di Jasinya ya, di Jasinya itu pakai untuk akses masyarakat. Jadi itu memang harus cepatnya untuk dibangun gitu. Tapi kalau yang lain sih saya kira termasuk di Uruk juga itu juga akses menghubungkan 2 desa yang terbawa arus sungai ini juga harus segera gitu. Jadi yang kerusakan sih ada 4 jembatan yang memang harus segera dibangun karena semuanya adalah akses. Kalau rumah yang 10 itu kan di 4 kecamatan, jadi ini masih bisa ditanggulangi. Baik, Bu Ade, disampaikan tadi oleh BMKG bahwa potensi hujan lebat masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Seperti apa antisipasi dari pihak Pemkab? Ya, antisipasinya tadi juga saya sudah komunikasi dengan Kepala BPBD agar segera menghubungi Badan Informasi Geospasial, kemungkinan terjadinya lagi bencana-bencana susulan agar kita bisa antisipasi. Dan saya juga memerintahkan untuk segera menginvestigasi kenapa hujan 2 jam tidak terlalu besar, tetapi airnya cukup deras. Barangkali di atas ada yang ambrol ya. Jadi kita perlu pakai alat seperti drone gitu untuk meneliti di atas, seperti waktu kejadian di Tugu Puncak. Itu kan adanya penampungan air yang ambrol di atas gitu ya, seperti penampungan air. Sebetulnya bukan penampungan air, tapi ada seperti kubangan gitu loh, yang banyak airnya dan ambrol ke bawah. Jadi barangkali ini yang bisa kita antisipasi, khawatir terjadi susulan, jadi harus dilihat dari sekarang penyebab banjir yang begitu besar. Padahal hujannya tidak terlalu deras. Baik, saya ingin kembali ke Pak Fahri. Pak Fahri, apa sebenarnya kemudian penyebab hujan deras beberapa hari terakhir ini di wilayah Bogor dan Anda sebutkan tadi juga sebenarnya di wilayah Indonesia lainnya? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, model hujan ataupun pola hujan di periode peralihan ini adalah deras tapi durasi pendek. Nah, itu ya yang perlu kita waspadai. Nah, penyebabnya adalah memang saat ini suhu muka laut di sekitar wilayah Indonesia cukup hangat sehingga penguapan pembentukan awan cukup masif di beberapa wilayah ya, termasuk di Jawa Barat, dan juga adanya faktor dinamika atmosfer seperti adanya daerah pertemuan angin, daerah pelambatan angin, itu yang menyebabkan adanya penumpukan massa udara sehingga terbentuklah awan-awan hujan. Kondisi ini masih akan terus berlangsung sampai dengan kita masuk periode musim penghujan nanti. Artinya saat ini sebenarnya belum masuk di periode musim penghujan, Pak Fahri? Kita sedang peralihan saat ini, peralihan dari kemarau ke penghujan, dan tiap daerah beda-beda ya. BMKG membuat namanya zona musim atau ZOM ya, menjadi 342 zona musim. Nah, tiap zona itu beda-beda, awal musim hujannya beda-beda. Ada yang nanti di awal itu sekitar di
awal Oktober ada yang sudah masuk musim penghujan, tapi ada juga daerah seperti di Nusa Tenggara Timur itu nanti agak belakang masuk musim penghujannya. Begitu juga di Maluku. Beda-beda tiap daerah. Baik, akan berbeda setiap daerah. Kalau secara umum, kapan prediksi untuk puncak musim penghujan di Indonesia, Pak Fahri? Iya, secara umum untuk wilayah Indonesia, puncak musim penghujan itu antara Januari hingga awal Februari nanti musim penghujan. Januari hingga awal Februari. Puncaknya ya, Baik. musim hujan. Baik, Ibu Ade, kemudian apakah ada rencana dari Pemkab untuk merelokasi warga yang berada di bantaran sungai? Sementara ini di bantaran sungai, kalau yang biasa sebetulnya mereka tidak di bantaran sungai tapi di pinggir sawah. Yang air itu mengalir melewati jalur sungai gitu karena saking meluapnya, akhirnya mereka turun ke pinggir dan tapi ketemu lagi di arus sungai begitu. Jadi itu sebetulnya mereka tidak di bantaran tapi di pinggir sawah begitu. Karena tadi sempat ada wawancara rekan kami dengan pengurus desa setempat bahwa memang ada warga yang menolak untuk direlokasi, Bu Ade. Iya, itu yang di Pulang itu yang jembatan kecil itu rusak. Sebetulnya kan ada akses yang di kampung ya di luar jembatan itu, teman karena supaya cepat itu mereka buat jembatan dari bambu. Sebetulnya itu bukan lokasi untuk membangun jembatan di situ begitu. Tapi ada jalan memang agak cukup muter jauh begitu. Jadi sebetulnya itu tidak terisolasi, sebetulnya ada jalan kampung, cuman memang mereka ingin cepat jadi membuat jembatan kayu begitu. Baik, Ibu Ade dan Pak Fahri, terima kasih atas informasinya di iNews Sore. Kita harapkan tentunya segera ada perbaikan untuk rumah warga maupun infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang ini. Selamat sore.